Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedikjayaan Jaka Tingkir yang begitu melegenda di tanah Jawa tidak bisa dilepaskan dari pusaka berupa ikat pinggang, timang Kiai Bajul Giling yang diberikan gurunya Ki Buyut Banyu Biru atau Ki Kebo Kanigoro. Karena konon timang Kiai Bajul Giling dibuat oleh Ki Buyut Banyu Biru dari biji baja murni yang diambil dari dalam gumpalan magma lahar gunung Merapi dan kulit buaya. Dengan kekuatan gaibnya, biji baja murni itu oleh Ki Banyu Biru dibuat menjadi pusaka. Berdasarkan babat Jawi dan babat Pengging, kekuatan gaib yang dimiliki timang Kiai Bajul Giling ialah, barang siapa yang memakai ikat pinggang Kiai Bajul Giling ini, maka dia akan kebal dari segala macam senjata tajam dan ditakuti semua binatang buas. Kekuatan dan keampuhan ikat pinggang Kiai Bajul Giling beberapa kali dialami dan dibuktikan sendiri oleh Jaka Tingkir. Sebelum berguru ke Ki Banyu Biru, Jaka Tingkir atau Mas Karebet ini pernah juga berguru ke Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Sela. Setelah berguru kepada Ageng Sela dan Sunan Kalijaga, Jaka Tingkir lalu disuruh untuk mengabdi ke Keraton Demak Bintoro. Di Kesultanan Demak ini Jaka Tingkir melamar sebagai pengawal pribadi. Keberhasilannya meloncati kolam masjid dengan lompatan ke belakang tanpa sengaja, karena sekonyong-konyong Jaka Tingkir harus menghindari Sultan dan para pengiringnya memperlihatkan bahwa dialah orang yang tepat sebagai pengawal. Jaka Tingkir pun pandai menarik simpati Raja Demak Trenggono sehingga dia diangkat menjadi kepala prajurit Demak berpangkat Lurah Wiratamtama. Beberapa waktu kemudian, Jaka Tingkir ditugaskan menyeleksi penerimaan prajurit baru. Ada seorang pelamar bernama Dadu Ngawuk yang sombong dan suka pamer. Ketika di hadapan Jaka Tingkir, Dadu Ngawuk tidak ingin diseleksi seperti yang lain, namun malah ingin menjajal kesaktian dari Jaka Tingkir. Karena merasa diremehkan, Jaka Tingkir sakit hati dan tidak bisa menahan emosinya sehingga Dadu Ngawuk ditusuk dengan sadakinang tusuk konde yang menembus jantungnya. Akibatnya, Jaka Tingkir pun dipecat dari ketentaraan dan diusir dari Demak karena konon Dadu Ngawuk juga merupakan kerabat Kesultanan Demak. Kepergiannya menimbulkan rasa sedih yang mendalam pada kawan-kawan. Dengan rasa putus asa Jaka Tingkir pulang kembali dan ingin mati saja. Dua orang pertapa, Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang, suami dari Putri Bondan Kejawen atau adik Ki Ageng Getas Pendawa, kakek buyut Panempahan Senopati, memberinya semangat. Ketika Jaka Tingkir berziarah pada malam hari di makam ayahnya di Pengging. Di sana Jaka Tingkir mendengar suara atau wangsit yang menyuruhnya pergi ke tokoh keramat lain, yaitu Ki Buyut dari Banyu Biru. Lalu Mas Karebet atau Jaka Tingkir pergi menemui Ki Buyut Banyu Biru. Ki Banyu Biru yang telah mengetahui maksud kedatangan Jaka Tingkir pun langsung menerimanya sebagai murid. Oleh guru yang sakti ini, Jaka Tingkir diberikan pelajaran-pelajaran ilmu kedikjayaan di Gunung Lawu. Salah satunya adalah dengan merendam diri dalam sungai yang dingin, dengan tujuan dapat mengendalikan hawa nafsu dalam diri Jaka Tingkir. Setelah beberapa bulan lamanya Jaka Tingkir menimba ilmu, Ki Buyut Banyu Biru sudah memperbolehkan Jaka Tingkir untuk menemui Sultan Demak guna memohon pengampunan atas kesalahan yang pernah dilakukannya, yaitu membunuh Dadu Ngawuk. Sebelum berangkat ke Demak Ki Buyut Banyu Biru memberikannya azimat timang Kiai Bajul Giling. Perjalanan kembali Jaka Tingkir ke Demak dilakukan dengan getek, rakit yang hanya terdiri dari susunan beberapa batang bambu. Saat akan melewati Kedung Srengenge, Jaka Tingkir menghadapi hambatan karena adanya sekawanan buaya, kurang lebih berjumlah 40 ekor, yang menjadi penghuni dan penjaga kedung tersebut. Percaya dengan kekuatan gaib dari timang ikat pinggang pemberian Ki Buyut Banyu Biru, Jaka Tingkir nekat mengayuhkan geteknya memasuki kawasan Kedung Srengenge. Bahaya pun mengancam ketika sekawanan buaya menghadang dan mengitari rakitnya. Namun berkat kekuatan gaib dari timang Kiai Bajul Giling, buaya-buaya yang semula buas beringas seketika menjadi lemah dan akhirnya tunduk pada Jaka Tingkir. Bahkan ke-40 ekor buaya itu menjadi pengawal perjalanan Jaka Tingkir selama menyeberangi Kedung Srengenge dengan berenang di kiri kanan, depan dan belakang rakitnya. Di wilayah Demak keampuhan azimat pemberian Kiai Buyut Banyu Biru berupa ikat pinggang Kiai Bajul Giling diterapkannya kembali. Seekor kerbau liar, banteng, dibuat Jaka Tingkir menjadi gila, sehingga 3 hari 3 malam para prajurit di Demak pun tidak dapat menghalau kerbau tersebut bahkan dengan malu terpaksa mengaku kalah. Hanya Jaka Tingkir yang berhasil membunuh kerbau itu, yakni dengan mengeluarkan azimat yang telah dimasukkan ke dalam mulut hewan itu sebelumnya. Para prajurit Demak terkagum dengan aksi Jaka Tingkir yang mampu menaklukkan banteng buas. Raja Demak Sultan Trenggono mengampuni perbuatan Jaka Tingkir tempo hari dan memaafkannya. Kemudian Jaka Tingkir diangkat sebagai pemimpin Laskar Tamtama,
dan kemudian akhirnya dia menikah dengan putri kelima raja yaitu Ratu Mas Cempaka dan menjadi Bupati Pajang dengan gelar Adipati Adiwijaya. Sepeninggal Trenggono tahun 1546, putranya yang bergelar Sunan Prawoto seharusnya naik tahta, tapi kemudian tewas dibunuh Aryo Penangsang sepupunya di Cipang tahun 1549. Aryo Penangsang membunuh karena Sunan Prawoto sebelumnya juga membunuh ayah Aryo Penangsang yang bernama Pangeran Sekar Sedalepen sewaktu dia menyelesaikan salat asyar di tepi Bengawan Solo. Kemudian Aryo Penangsang mengirim utusan untuk membunuh Adiwijaya di Pajang, tapi utusan itu gagal karena dia memiliki kekebalan dari azimat Ki Bajul Giling. Namun setelah mengalahkan utusan Aryo Penangsang justru Adiwijaya menjamu para pembunuh itu dengan baik, serta memberi mereka hadiah untuk mempermalukan Aryo Penangsang. Adiwijaya segan memerangi Aryo Penangsang secara langsung karena sama-sama anggota keluarga Demak dan merupakan saudara seperguruan sama-sama murid Sunan Kudus. Maka, Adiwijaya pun mengadakan sayembara. Barang siapa dapat membunuh Aryo Penangsang akan mendapatkan tanah Pati dan Mentauh Mataram sebagai hadiah. Sayembara diikuti kedua cucu Ki Ageng Sela, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi. Dalam perang itu, Ki Juru Martani, kakak ipar Ki Ageng Pemanahan, berhasil menyusun siasat cerdik. Sehingga Sutawijaya, anak Ki Ageng Pemanahan, dapat menewaskan Aryo Penangsang setelah menusukkan tombak Kiai Pleret ketika Aryo Penangsang menyeberang Bengawan Sore dengan mengendarai kuda jantan Gagak Rimang. Lalu oleh Adiwijaya diberikan tanah perdikan Mataram kepada keluarga Ki Ageng Pemanahan. Saat naik tahta, kekuasaan Adiwijaya hanya mencakup wilayah Jawa Tengah saja, karena sepeninggal Trenggana, banyak daerah bawahan Demak yang melepaskan diri. Negeri-negeri di Jawa Timur yang tergabung dalam persekutuan Adipati Bangwetan saat itu dipimpin oleh Panji Wiryakrama Bupati Surabaya. Pada tahun 1568 Sunan Prapen penguasa Giri Kedaton menjadi mediator pertemuan antara Adiwijaya Raja Pajang di atas negeri yang mereka pimpin. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiryakrama diambil sebagai menantu Adiwijaya. Selain itu, Adiwijaya juga berhasil menundukkan Madura setelah penguasa pulau itu yang bernama Raden Pratanu bergelar Panembahan Lemah Dhuwur Arosbaya menjadi menantunya. Adiwijaya segan memerangi Aryo Penangsang secara langsung karena sama-sama anggota keluarga Demak dan merupakan saudara seperguruan sama-sama murid Sunan Kudus. Maka, Adiwijaya pun mengadakan sayembara. Barang siapa dapat membunuh Aryo Penangsang akan mendapatkan tanah Pati dan Mentauh Mataram sebagai hadiah. Sayembara diikuti kedua cucu Ki Ageng Sela, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi. Dalam perang itu, Ki Juru Martani, kakak ipar Ki Ageng Pemanahan, berhasil menyusun siasat cerdik. Sehingga Sutawijaya, anak Ki Ageng Pemanahan, dapat menewaskan Aryo Penangsang. Setelah menusukkan tombak Kiai Pleret ketika Aryo Penangsang menyeberang Bengawan Sore dengan mengendarai kuda jantan Gagak Rimang. Lalu oleh Adiwijaya diberikan tanah perdikan Mataram kepada keluarga Ki Ageng Pemanahan. Saat naik tahta, kekuasaan Adiwijaya hanya mencakup wilayah Jawa Tengah saja, karena sepeninggal Trenggana, banyak daerah bawahan Demak yang melepaskan diri. Negeri-negeri di Jawa Timur yang tergabung dalam persekutuan Adipati Bangwetan, saat itu dipimpin oleh Panji Wiryakrama Bupati Surabaya. Pada tahun 1568 Sunan Prapen penguasa Giri Kedaton menjadi mediator pertemuan antara Adiwijaya Raja Pajang di atas negeri yang mereka pimpin. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiryakrama diambil sebagai menantu Adiwijaya. Selain itu, Adiwijaya juga berhasil menundukkan Madura setelah penguasa pulau itu yang bernama Raden Pratanu bergelar Panembahan Lemah Dhuwur Arosbaya menjadi menantunya. Dalam pertemuan tahun 1568 itu, Sunan Prapen untuk pertama kalinya berjumpa dengan Ki Ageng Pemanahan dan untuk kedua kalinya meramalkan bahwa Pajang akan ditaklukkan Mataram melalui keturunan Ki Ageng tersebut. Mendengar ramalan tersebut, Adiwijaya tidak lagi merasa cemas karena dia menyerahkan semuanya pada kehendak takdir. Lalu beberapa tahun kemudian Sutawijaya atau Panembahan Senopati yang telah diberikannya tanah perdikan di Alas Mentauh mulai melakukan pemberontakan terhadap Pajang. Pada tahun 1582 seorang keponakan Sutawijaya yang tinggal di Pajang, bernama Raden Pabelan dihukum mati karena berani menyusup ke dalam keputrian menemui Ratu Sekar Kedaton putri bungsu Adiwijaya. Ayah Pabelan yang bernama Tumenggung Mayang dijatuhi hukuman buang karena diduga ikut membantu anaknya. Ibu Raden Pabelan yang merupakan adik perempuan Sutawijaya meminta bantuan ke Mataram. Sutawijaya pun mengirim utusan untuk merebut Tumenggung Mayang dalam perjalanan pembuangannya ke Semarang.
Perbuatan Sutawijaya itu menjadi alasan Adiwijaya untuk menyerang Mataram. Perang antara kedua pihak pun meletus. Pasukan Pajang bermarkas di Prambanan dengan jumlah lebih banyak, namun menderita kekalahan. Karena konon Sutawijaya mendapat bantuan dari Kanjeng Ratu Kidul sang penguasa Laut Selatan. Dengan sekoyong-konyong Gunung Merapi meletus akibatnya ratusan laskar Pajang tewas terkena letusan gunung tersebut. Selanjutnya diceritakan dalam serat Babat Tanah Jawi. Sultan Adiwijaya terseret dalam kekacauan itu, sehingga pasukannya dapat dipukul mundur oleh pasukan Mataram dan dengan terpaksa Adiwijaya melarikan diri. Adiwijaya pun ingin berdoa di makam Tembayat, tetapi pintu makam tidak dapat dibuka. Raja Pajang ini bahkan tidak mampu membukanya sehingga dia berlutut saja di luar dan membuka ikat pinggang Kiai Bajul Giling. Juru kunci memberikan penjelasan yang sangat buruk tentang kejadian itu. Rupanya Allah tidak lagi memberinya izin menjadi raja. Hal ini amat mengguncangkan jiwa Adiwijaya. Pada malam hari dia tertidur dalam balai kencur yang dikelilingi air, yang sangat menyegarkan. Esok harinya perjalanan dilanjutkan, tetapi ikat pinggang Bajul Giling tertinggal di depan pintu makam Sunan Tembayat. Sehingga gajah yang menjadi tunggangannya menjadi liar dan membuat Adiwijaya terjatuh. Setelah itu dia dinaikkan di atas tandu, begitulah perjalanan pulang ke Pajang amat lambat dan raja duduk terguncang-guncang di atas tandu. Beberapa abdi dalam yang menolong raja saat jatuh dari gajah, segera mengetahui, mengapa Sultan tidak bisa lagi mengendalikan gajah yang tiba-tiba menjadi galak, karena tidak lagi adanya ikat pinggang azimat dari Kiai Buyut Banyu Biru di pinggang sang raja. Mereka ingat, Sultan melepaskan ikat pinggang itu dari tubuhnya dan meletakkan di sampingnya saat berdoa di depan pintu makam Sunan Tembayat. Hilangnya ikat pinggang Bajul Giling terdengar oleh telik sandi Mataram. Lalu sesampainya di Pajang, datang makhluk halus anak buah Sutawijaya bernama Ki Juru Taman yang menyerang dengan memukul dada Adiwijaya. Karena tidak lagi mengenakan ikat pinggang Ki Bajul Giling membuat sakit sang Raja Pajang ini bertambah parah. Namun dalam keadaan sakit Adiwijaya berwasiat supaya anak-anak dan menantunya jangan ada yang membenci Sutawijaya, karena perang antara Pajang dan Mataram diyakininya sebagai takdir. Selain itu, Sutawijaya sendiri adalah anak angkat Adiwijaya yang dianggapnya sebagai putra tertua. Adiwijaya akhirnya meninggal dunia pada tahun 1582. Ia dimakamkan di Desa Butuh, yaitu kampung halaman ibu kandungnya. Banyak kisah tentang hilangnya dan keberadaan ikat pinggang bertimang Kiai Bajul Giling yang bertuah itu. Ada sebagian kisah menceritakan, ikat pinggang yang tertinggal di depan pintu makam Sunan Tembayat itu diambil dan disimpan oleh juru kunci makam. Tetapi ada pula yang mempercayai ikat pinggang itu hilang secara gaib, yang hilangnya azimat itu juga diketahui dan disadari oleh Sultan. Begitulah kisah Jaka Tingkir, semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.